Pernah nggak kamu ngerasa gini, aku pengen berubah, tapi kenapa ya setiap kali mulai selalu mentok di tengah jalan? Kita terlalu sering mikir bahwa perubahan besar butuh langkah besar. Padahal justru langkah-langkah kecil yang kelihatan remeh itu yang paling sering bikin perubahan nyata. Hari ini kita bahas kenapa kebiasaan kecil bisa berdampak besar. Dan tentu aja kita bahas contoh-contoh nyatanya supaya kamu bisa langsung mulai hari ini. Salah kaprah soal perubahan. Banyak orang nunggu momen besar buat berubah, tahun baru, ulang tahun, habis dapet masalah besar, atau pas nonton video motivasi. Tapi masalahnya, semangat yang datang dari motivasi itu cepet banget hilangnya. Kata James Clear dalam bukunya Atomic Habits, perubahan yang bertahan lama bukan soal motivasi, tapi soal sistem. Dan sistem itu dibangun dari hal-hal kecil. Bukan dari satu hari penuh semangat, tapi dari serangkaian hari biasa yang diisi dengan kebiasaan sederhana. Kekuatan 1%. Sekarang bayangin gini, kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun kamu nggak cuma jadi versi sedikit lebih baik dari dirimu yang sekarang, tapi lebih dari 37 kali lebih baik. Ini bukan motivasi kosong, ini matematika pertumbuhan eksponensial. Kalau kamu kalikan 1% peningkatan selama 365 hari, hasilnya bukan 2 atau 3, tapi sekitar 37,8. Sebaliknya, kalau kamu justru jadi 1% lebih buruk tiap hari, hasil akhirnya bisa tinggal 0,03 dari dirimu sekarang. Bedanya bukan cuma besar, tapi mengubah arah hidup sepenuhnya. Apa yang terjadi di otak kita saat membangun kebiasaan? Setiap kali kamu melakukan suatu tindakan berulang, otakmu sedang membentuk dan memperkuat jalur saraf tertentu. Ini disebut neuroplasticity, kemampuan otak untuk berubah, menyesuaikan dan membentuk ulang dirinya sendiri berdasarkan pengalaman. Misalnya, saat pertama kali kamu belajar nulis jurnal tiap malam itu butuh niat dan sadar penuh. Tapi kalau kamu ngelakuin itu terus selama 30 hari, otak mulai membentuk pola. Semacam jalan setapak di hutan yang makin lama makin jelas karena sering dilewati. Dan semakin sering kamu melakukan kebiasaan itu, jalan setapak itu berubah jadi jalan utama. Akhirnya, kamu melakukan hal itu secara otomatis, tanpa mikir keras. Itulah yang bikin kebiasaan terasa ringan. Sementara perubahan besar yang mendadak seringkali terasa berat. Otak suka reward kecil, tapi konsisten. Penelitian dari Stanford dan MIT menunjukkan bahwa otak manusia lebih suka reward kecil yang konsisten ketimbang hadiah besar yang jarang-jarang. Itulah kenapa nulis 1 kalimat per hari bisa lebih efektif dalam jangka panjang dibanding nulis 10 halaman seminggu sekali. Karena otak butuh rasa berhasil secara rutin. Setiap kali kamu berhasil melakukan satu hal kecil, otak melepaskan dopamin, hormon yang bikin kamu merasa senang dan termotivasi. Dan itu memperkuat keinginan untuk ngulang kebiasaan itu lagi dan lagi. Pernah lihat batu berlubang karena tetesan air? Tetesannya kecil. Tapi karena terus-menerus, batu pun bisa berubah bentuk. Atau lihat pertumbuhan pohon bambu. 4 tahun pertama hampir nggak ada yang kelihatan. Tapi di tahun kelima, dia bisa tumbuh lebih dari 20 meter hanya dalam beberapa minggu. Apa yang terjadi selama 4 tahun? Akar yang kuat sedang tumbuh di dalam tanah. Sama kayak kebiasaan kecil. Nggak langsung kelihatan hasilnya. Tapi di balik layar, kamu sedang membangun sesuatu yang kuat. Contoh kebiasaan kecil berdampak besar. Sekarang bagian yang paling penting, contoh konkret yang bisa kamu mulai hari ini juga. Tanpa alat khusus, tanpa nunggu motivasi datang, tanpa harus jadi orang baru dulu. Pertama, merapikan tempat tidur setiap pagi kelihatannya sepele. Tapi ini bisa jadi sinyal pertama ke otak bahwa hari ini aku memulai dengan baik. Dan ini bukan cuma soal kasur rapi, tapi soal kamu ngasih pesan ke diri sendiri. Aku punya kendali. Dalam sebuah pidato terkenal,
Laksamana William McRaven bilang, kalau kamu ingin mengubah dunia, mulai dengan merapikan tempat tidurmu. Karena satu keberhasilan kecil di pagi hari bisa jadi awal dari rantai keberhasilan berikutnya. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam. Cuman butuh waktu 2 menit. Tapi kebiasaan ini bisa bantu otakmu fokus ke hal yang berjalan baik, bukan cuma yang salah. Penelitian dari UC Berkeley menunjukkan bahwa praktik syukur rutin bisa meningkatkan level kebahagiaan dan menurunkan stres secara signifikan. Cocok banget kalau kamu sering overthinking atau ngerasa hari-harimu berat. Contoh, hari ini aku bisa makan bareng keluarga. Matahari sore tadi indah banget. Atau, aku berhasil nggak buka HP saat kerja. Jalan kaki 10 menit setiap hari, nggak usah nunggu sempat olahraga berat. Jalan kaki aja dulu. Kamu bisa mulai setelah makan siang, sambil denger lagu atau podcast. Studi dari Harvard menunjukkan bahwa aktivitas ringan yang dilakukan secara rutin lebih baik daripada olahraga berat yang jarang-jarang. Dan menariknya, 10 menit jalan kaki juga bisa ningkatin mood dan kejernihan pikiran. Baca 1 halaman buku per hari, cuman 1 halaman. Tapi kalau kamu konsisten, itu 365 halaman dalam setahun. Itu udah sama kayak 1 buku tebal. Dan yang lebih penting, kamu ngebangun identitas baru. Aku orang yang suka belajar. Dari situ mungkin kamu mulai cari buku lain, mulai nyatet insight, mulai diskusi, semua berawal dari 1 halaman. Minum segelas air putih setelah bangun tidur. Kebiasaan kecil ini bantu menyalakan ulang sistem tubuh setelah tidur malam. Bonusnya, bisa jadi pemicu untuk rutinitas sehat berikutnya, kayak peregangan ringan atau meditasi sebentar sebelum mulai hari. Tulis 1 kalimat refleksi setelah bekerja atau aktivitas penting. Nggak harus panjang, cukup 1 kalimat. Hari ini aku belajar untuk lebih sabar. Ternyata aku bisa fokus kalau HP dijauhkan. Studi dari Harvard Business School menunjukkan bahwa refleksi sederhana bisa mempercepat proses belajar dan membentuk growth mindset yang kuat. Taruh HP di luar kamar tidur. Kelihatannya nggak penting, tapi ini bisa jadi game changer. Karena saat HP ada di luar kamar, kamu tidur lebih cepat, nggak tergoda scroll sampai tengah malam, bangun lebih segar, nggak langsung dicekoki notifikasi. Studi dari University of Texas menemukan bahwa cuman dengan menjauhkan HP dari tempat tidur, kualitas tidur meningkat secara signifikan. Pilih 1, bukan 5, bukan 7. Cukup 1 yang paling kamu butuhkan sekarang. Karena perubahan besar dimulai dari 1 langkah kecil yang terus diulang. Bukan yang paling keren, tapi yang paling cocok buat kamu hari ini. Efek domino kecil, tapi menular. Kadang kita mikir, cuma bangun lebih pagi doang, emangnya bisa ngaruh ke hidup? Tapi kebiasaan kecil itu seringkali kayak 1 keping domino. Kecil, tapi kalau didorong, dia bisa ngejatuhin barisan domino lain yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Misalnya, kamu mulai bangun 30 menit lebih pagi. Itu bikin kamu punya waktu untuk nulis jurnal sebentar. Waktu kamu menulis, kamu jadi sadar apa yang kamu pikirkan. Karena itu, kamu mulai hari dengan lebih tenang dan fokus. Fokus itu bikin kamu kerja lebih baik, lebih cepat selesai. Pekerjaan selesai lebih awal, kamu nggak lembur, kamu bisa tidur lebih cepat. Tidur lebih cukup, kamu bangun lebih segar keesokan harinya. Semuanya berawal dari 1 perubahan kecil, bangun lebih pagi. Dan efeknya bukan cuma fisik, tapi juga emosional. Karena kamu merasa lebih terkontrol, kamu juga jadi lebih percaya diri, lebih tenang saat ngobrol sama orang lain, lebih bisa bilang enggak ke hal-hal yang ganggu fokusmu. Kebiasaan kecil menciptakan lingkungan baru, lingkungan yang bikin kebiasaan lain lebih mudah terbentuk. Contoh lain, kamu mulai bawa botol air minum kemana-mana. Awalnya cuma biar sehat, tapi lama-lama karena kamu sering minum air putih,
Kamu lebih jarang jajan minuman manis. Kamu jadi lebih sadar apa yang kamu konsumsi. Kamu mulai pengen makan lebih bersih. Kamu juga merasa tubuhmu lebih enteng, lebih semangat gerak. Akhirnya kamu coba jalan kaki sore-sore. Sekadarmu terkomplek. Lihat, bukan perubahan besar yang terjadi dalam semalam, tapi reaksi berantai dari satu pilihan kecil. Dan kalau kamu terus jaga itu, kebiasaan baik jadi makin kuat dan kebiasaan buruk mulai terpinggirkan dengan sendirinya. Hambatan. Di tengah perjalanan sering banget muncul pikiran kayak gini. Cuma nulis satu kalimat emangnya ngaruh? Baru 2 hari mulai kok nggak ada perubahan ya? Aku lupa kemarin, kayaknya udah gagal deh. Dan disitulah banyak orang berhenti. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka mengira kemajuan harus kelihatan besar dan cepat. Padahal perubahan itu nggak selalu terasa di awal, tapi dia tetap tumbuh, diam-diam. Kamu kayak lagi nandur biji. Beberapa hari pertama tanahnya masih kelihatan sama aja. Nggak ada yang tumbuh, nggak ada daun hijau. Tapi di bawah tanah, akarnya udah mulai bekerja. Dan suatu hari, tanpa peringatan, tumbuh tunas kecil yang kuat. Sama juga kayak kebiasaan. Kadang hasilnya belum kelihatan, tapi kamu sedang membangun fondasi. Lupa sekali, lanjut besok. Ketinggalan seminggu, mulai lagi dari satu langkah kecil. Gagal di tengah jalan, wajar. Yang penting balik lagi. Karena yang bikin perubahan besar bukan kesempurnaan, tapi kemauan untuk terus balik setiap kali jatuh. Konsistensi bukan soal nggak pernah gagal, tapi soal nggak berhenti terlalu lama. Jangan buru-buru pengen hasil. Pelihara prosesnya, karena yang sabar dan bertahan, dia yang tumbuh paling kokoh. Hari ini, kamu nggak perlu jadi orang baru. Kamu cukup ambil satu langkah kecil ke arah yang lebih baik. Pilih satu kebiasaan kecil yang kamu bisa mulai sekarang juga. Nggak usah nunggu minggu depan. Nggak usah tunggu semangat datang. Ingat, tetesan air yang terus menetes bisa melubangi batu. Dan satu langkah kecil yang kamu ulang terus bisa mengubah jalan hidupmu. Kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Tumbuhin Diri. Biar kita bisa tumbuh bareng, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Sampai ketemu di video selanjutnya.